Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan Natal, mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pada saat ini di tempat yang sungguh sangat indah, karena kami boleh bersekutu bersama-sama saudara-saudara dari berbagai-bagai tempat, bersama dengan keluarga besar dari Ibu Sin, bersama dengan anak-anak yang boleh bersama dengan kami, bahkan dengan semua saudara. Di tempat ini kami merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya kami dimampukan untuk mengerti firman, terutama mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam rangka saling mengasihi sesama manusia di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya ingin
orang tua kita, Ibu Sin Etalia Monabo, bahkan bersama anak-anak ya, walaupun tidak semua di sini, tapi saya ingin menyebut anak-anak ya, ada Nofri dan Natasha, mungkin tidak ada di sini ya. Lalu kemudian ada Nona dan Ralph ya, selalu bersama-sama dengan Bella yang tadi anak-anaknya nyanyi ini ya, Isak dan Syed ya, luar biasa, mereka punya potensi ya, kita beri aplaus sekali lagi ya. Kemudian ada Diamond dan Michelle ya, ada Diamond ya, kita puji Tuhan boleh berkenalan dengan keluarga ini sehingga rasa persaudaraan kita bisa dibangun. Jadi tujuan kita untuk melaksanakan ibadah atas nama GKST ini bukan sekedar pelayanan. Kalau cuma sekedar pelayanan, saya kira sudah cukup. Sudah banyak gereja di Jakarta ini ya. Banyak gereja di sebelah rumah kita, nggak jauh dari tempat kita kerja, banyak sekali gereja. Tapi kita bukan sekedar itu, supaya kita benar-benar memberi pemauan, saling mencintai dan mengasihi, terutama untuk saling memberikan support. Jangan sampai nanti ada orang dari daerah kita sakitnya kesepian, nggak ada yang nemani. Saya udah pernah lihat dulu di Kelapa Gading ya, Pak, komunikasi dengan kita untuk melayani. Kasihan sekali, padahal saudara-saudaranya banyak di Jakarta ini. Jadi itu tujuan kita untuk berbagi waktu, berbagi tenaga untuk saling mengajak dalam rangka pelayanan. Ya, tadi malam ada rukun Rukea Natal di Parung, luar biasa. Sungguh sangat kuat persaudaraan mereka. Mudah-mudahan kita doakan ya Bapak Ina ya, Bapak berkelompok ya, supaya kekeluargaan itu tetap kokoh, karena kita butuhkan itu dalam memandu kehidupan kita secara bersama-sama. Jadi sekali lagi terima kasih ya Ibu Sin dan keluarga besar. Terima kasih teman-teman dan semua saudara-saudara yang boleh mendukung acara kita. Nah, tema kita dalam rangka Natal ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayatnya yang terakhir, ayat dari pembacaan tadi ayatnya terakhir, ayat 12 ya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau ingat kata negeri, ingat kampung begitu ya. Ini ada beberapa orang mau pulang kampung ya, tapi itu bukan bagian dari refleksi ini ya. Itu pulang benar-benar pulang libur begitu ya. Kita doakan nanti beberapa orang yang pulang kampung. Kita nggak usah pulang, di sini udah kayak kampung sendiri ya. Saya tadi waktu naik di atas ini, kita lakukan kayak di Manggulande begitu ya, kayak di Kapa ya, di Bayondo ya. Itu ada lokasi pariwisatanya di sini di Bayondo, itu cantik asri ya. Saya belum kesana, baru lihat foto-fotonya ya. Ini kayak asri melihat situasi di sini. Di sini ini kayak pulang ke ini kita, ke Dulumai begitu ya. Asri di sana ya. Kayak pulang di Kormono ya. Kalau kita lihat dari ujung kampung asri, memang kampung itu selalu membuat kita rindu. Dan saya ingat kata-kata Ibu Sin, mau saya sudah jalan ke New York, ke Texas, ke Eropa, ke mana-mana, tapi pulang ke kampung halaman memang paling enak, paling asik begitu ya. Karena kita pulang di kampung kelahiran. Kalau saya ikut YouTube-nya lahir di Jawa rupanya ya, lahir di Jawa, jadi kampung halaman udah Indonesia ya, walaupun keluarga ini dari Jerman semua ya, mereka bersaudara fasih sekali berbahasa Jawa begitu ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengikuti tema tadi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya ingin mengatakan kita ini kayak orang Majus. Kadangkala apa yang kita inginkan berubah 100%. Kita maunya A, ternyata yang B kita dapat. Kita harus seperti orang Majus, dengan hati beriman berkata, mungkin saya tidak dapat itu, saya akan tetap pulang sebab itu bagian dari tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya. Yang berarti itu, ingin kita menjadi seperti A tidak tercapai, kita ngedumel, merauh-rayata, kita marah-marah. Itulah yang akan membuat orang tidak akan bisa sukses. Ya, orang-orang bijak mengatakan
success is not destination, but success is journey. Sukses itu bukan satu titik final yang kita tuju, tapi dia adalah sebuah proses. Makanya kalau kita berjuang kadangkala apa yang kita rancangkan seringkali meleset dari apa yang kita pikirkan. Ya, dulu saya mau jadi tentara Bapak Ibu, ternyata saya jadi pendeta. Ya kan? Saya gagal. Kenapa? Waktu pertama mau pergi di meja pendaftaran, belum kasih masuk berkas, saya sudah dibilang batal, Anda gagal. Karena puru duluan, puru duluan maju begitu. Langsung bilang gagal begitu ya. Jadi bapaknya Devi juga gagal. Bapaknya Devi itu sudah latihan dari kecil, si gigi semua kesehatan dia gagal. Pas tes bagus semuanya berhasil, cuma kurang tinggi. Kira-kira kayak saya ini juga begitu ya. Akhirnya dia jadi guru sekarang. Ternyata itu jalan yang membuat dia bahagia. Ternyata saya tidak tembus ke apa yang saya cita-citakan. Saya harus melayani. Ketemu Ibu Sin, ketemu Mama El ya, ketemu Ul ya. Kalau ketemu Ul saya suka cita sekali begitu ya. Karena saya selalu tanya, di gereja hari ini atau tidak? Aduh saya tidak di gereja, tidak ada Ul, tidak ramai begitu ya. Nah, sukacita kita kan. Jadi saudara-saudara, kita ini seperti orang Majus. Banyak hal yang kemudian kita inginkan tidak tercapai sebagaimana yang kita rancangkan. Tidak usah menyerah, tidak usah mengeluh, tidak usah marah, apalagi menyerah. Tetap jalani. Mungkin itu jalan lain yang diberikan Tuhan untuk kita jalani. Pak Jemi, kalau umpamanya dengan Pak Jemi lagi-lagi, Pak Jemi kan saya sudah berapa kali cerita, tapi saya ingin bilang terus Pak Jemi ini tukang kasih makan babi begitu ya, juga makan babi ya, supaya Pak Jemi tidak lupa itu bahwa Tuhan buat dia berhasil seperti sekarang itu karena Tuhan memimpin dia melalui jalan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan soal siara biasa. Ini soal siara iman. Dan saya inginkan jangan ada yang mundur dari jalan imannya. Ada di sini yang mulai mau baliko-liko, ya. Apalagi yang mau pacaran dengan tabla ada? Angkat tangan. Coba tunjuk angkat tangan di sini. Ada yang mulai WA dengan tabla? Ya kok? Agnes, ya kok? Agnes. Agnes atau Tessa, atau siapa saya mau tunjuk di sini? Jangan. Saya punya penegasan begini. Memang di era modern, apa yang disebut sebagai jalan iman itu seringkali sungguh mulai dilupakan orang, diabaikan. Karena dia merasa semuanya bisa dicapai atau bisa dimiliki melalui kemampuan, latihan, dan bahkan juga melalui usaha dia. Betul. Banyak hal yang dulu kita rancang-rancang itu harus dengan kekuatan iman, sekarang tanpa iman bisa kita miliki. Cuma saya mau menyampaikan hal ini. Kita jauh dari Tuhan, kita akan merana. Karena jauh dari kasih karunia Tuhan akan digambarkan seperti orang Filistin yang meninggalkan tabut perjanjian. Ketika maksud saya orang Israel meninggalkan tabut perjanjian, mereka merana. Itu ikatan perjanjian, itu adalah lambang iman yang harus dibawa dengan setia kemanapun mereka pergi. Lalu pada waktu mereka berperang melawan Filistin, karena selama ini mereka selalu dibuat menang oleh Tuhan, mereka segera berangkat dan lupa membawa tabut. Mereka berperang, dan ternyata ketika mereka berperang melawan Filistin, makin lama makin banyak orang-orang mereka yang mati diserang oleh tentara Filistin. Mereka kaget dan kemudian bertanya-tanya. Para imam bertanya-tanya, kenapa kita tidak bawa tabut Tuhan? Mari kita mengangkat tabut Tuhan di Silo. Buru-buru mereka pergi mengangkat tabut Tuhan, dan setelah tabut itu ada di medan perang, mereka bersorak-sorai luar biasa sampai tentara Filistin gemetar. Tuhan mereka sudah kembali ke negeri. Tapi mereka mengatakan, jangan gentar, terus maju. Dan apa yang terjadi? Meskipun tabut Tuhan sudah ada di tengah-tengah mereka, mereka porak-poranda, luluh lantak dikalahkan. Kemudian ada seorang tentara yang keluar dari medan perang melaporkan
laporkan kepada Imam Eli, Bapak Imam Eli, kami kalah. Anak Bapak Hofni dan Pinehas, saya Pinehas ini ya, Hofni dan Pinehas mati dalam peperangan. Karena kaget, lalu Imam Eli jatuh dari kursi, kursinya agak tinggi, kepalanya duluan kena lantai, patah lehernya dan mati. Saat itu istri dari Pinehas baru melahirkan. Nah, ketika dia melahirkan dan melihat situasi bangsanya yang kelam kalah perang, dia memberi nama anaknya Ikabod, artinya telah hilang kemuliaan dari negeri kami. Jadi kalau kemuliaan Tuhan jauh, karena kita tidak punya iman lagi, mungkin sekarang kita merasa berjaya, tapi nanti kita akan menyesal seumur hidup. Jadi siara iman tetap harus dijaga. Pertanyaan saya adalah, kalau orang-orang Majus kembali kepada Raja Herodes, apa yang akan mereka terima? Kalau orang-orang Majus kembali kepada Herodes, apa yang akan mereka terima? Mereka akan diberikan harta kekayaan yang besar. Karena apa? Waktu orang-orang Majus dari Persia berangkat jauh sekali perjalanan sampai di Yerusalem, mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Berita itu tersiar sampai kepada Raja Herodes. Herodes kaget, loh, kok ada raja yang baru? Maka dia mengajak orang-orang Majus dan dia bertanya dengan cermat, di mana kamu mendengar? Kami melihat bintangnya. Karena mereka ini astrologi, orang hebat, orang pintar pada waktu itu. Lalu kemudian memberitahukan apa yang mereka lihat. Kami ingin menemuinya. Herodes percaya karena orang-orang ini bukan orang sembarang. Apa yang mereka lihat pasti benar. Karena itu dia berkata begini, pergilah cari tahu di mana alamatnya. Setelah itu kembalilah kepadaku, supaya aku nanti pergi menyembahnya. Saudara-saudara, pertanyaan tadi, kalau orang Majus kembali ke Herodes, apa yang akan terjadi? Mereka akan dapat hadiah banyak. Mereka akan sangat diuntungkan. Dan lalu kemudian Herodes akan pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, membunuh Yesus yang baru lahir itu. Saudara-saudara, banyak orang tidak mampu mengikuti jalan lain. Karena apa? Dia inginkan keuntungan. Pak, mau naik jabatan 100 juta saja Pak, saya jamin Bapak lupakan. Mama Buket itu dari tahun ke tahun selalu begitu. Saya selalu bilang begini, Ma, kalau kamu menerima itu dan saya tahu, maka sejak saat itu saya akan berhenti dari pendeta, karena ternyata istriku kena suap, ya. Makanya dia sampai hari ini tidak berani. Dia bilang, aduh, saya terima naik pangkat, Pinehas tidak jadi pendeta lagi, ya kan? Padahal saya suka dia dulu karena dia pendeta. Dia senang sekali sama saya karena saya melayani, tapi saya suka bantu-bantu itu. Saudara-saudara, banyak orang lalu tergila-gila karena hal-hal seperti itu. Mungkin saya, mungkin saudara. Saya mau mengatakan, mari berbalik untuk mendengarkan suara Tuhan. Seperti orang-orang Majus, maka Tuhan bermimpi, Tuhan datang dalam mimpi dan memberitahukan supaya mereka tidak kembali kepada Herodes. Maka mereka berjalan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Memang mereka tidak dapat keuntungan dari Herodes, tapi mereka pulang dengan sukacita karena datang menyembah Raja yang baru lahir, penebus dunia, sumber sukacita. Dan mereka berjalan penuh dengan kedamaian, matinya pun tentram. Saya inginkan kita semua akan mengikuti jalan ini. Yang pertama, jalan sosial kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap berserah kepada Tuhan. Tetap ingat Tuhan. Oh, gue terima kasih. Mungkin saya dulu tidak kawin dengan si A, ya kan? Ya, ya. Kalau nanti tidak kawin dengan si A, ya, saya tidak tahu, mungkin A itu adalah
siapa Angga kah, ya kan? Angga Bangkit. Angga kah atau siapa, atau apa yang diidam-idamkan tidak jadi, jangan menyerah. Karena banyak orang dulu saya layani patah. Iya Pak Pendeta, saya sudah 10 tahun pacaran dengan dia kasih tinggal kita. Lebih bagus dia kasih tinggal sekarang daripada sok kawin nanti baru kasih tinggal. Iya kan? Jangan menangis, saya bilang pemuda itu banyak sekali, mungkin akan Tuhan berikan yang jauh lebih baik. Begitu juga dengan pekerjaan. Pak Pendeta, saya 10 tahun kerja di sini tapi saya tidak maju-maju. Saya ingin pindah tapi saya tidak dapat. Saya bilang, karena dia bilang begini, karena dulu saya punya cita-cita mau ke sini tapi belum dapat. Belum dapat berarti bukan tidak dapat. Sabar. Atau kalaupun tidak dapat, memang ini yang Tuhan berikan. Saya kira kita semua ini ada di peran Tuhan sama-sama kita. Saya selalu bersyukur dimanapun saya datang. Saya tidak pernah membayangkan dulu akan ketemu Ibu Ros menjadi majelis bersama Mael, bersama Bu Selvi, bersama bahkan kita akan melayani bersama-sama Bu Cindy, Bu Heti dan Bapak Ibu yang lain. Saya tidak tahu, saya cuma selalu mengatakan begitu. Pendeta Setolage pernah tahu Setolage kalau di daerah selatan untuk melayani ya. Dia pernah bilang kepada saya waktu saya pernah galau dalam pelayanan, bahkan pernah mundur. Dia bilang kepada saya begini, Phineas, ikuti permainan Tuhan, jangan ikuti permainan. Maksudnya ikuti apa yang Tuhan mau, jangan ikuti yang engkau mau. Makanya saya waktu itu kuat, saya tetap menghadapi penghabisan dan terus melayani sampai hari ini. Dan saya selalu percaya, di mana saya melayani, itulah jalan Tuhan. Itu yang pertama ya. Kalau kita mungkin tidak mengalami apa yang barangkali kita idam-idamkan, bukan berarti Tuhan tidak menuntun kita. Mungkin saja yang kita jalani itu adalah jalan Tuhan yang terbaik. Karena dulu kan saya pernah cerita ya, di Ciledug itu ada satu keluarga, terutama istrinya, saya pernah tegur, sudah punya 3 anak. Dia bilang begini, Pak Pendeta, tahu nggak dulu saya menikah dengan suami saya ini dijodohkan, itu pun dipaksa di Samosir. Waktu itu kan orang tuanya sudah sekarat, tapi orang tuanya sempat berpesan, anakku sebelum aku mati, tolong bawa istrimu di sini. Karena dia sekarat, lalu kemudian dia pergi, ya kan? Dia pergi ke kampung yang memang dia maksud ada gadis di situ, lalu dia pergi melamar. Saudara-saudaranya ikut lalu mengatakan, adik kami mau melamar anaknya bapak. Nah si cewek ini baru tamat SMA. Oh dia tidak mau, tapi karena dibujuk-bujuk, akhirnya secara terpaksa dia bersedia pulang ke kampungnya. Pas beberapa menit sebelum meninggal, mereka diikat di situ menjadi suami istri. Ceritanya adalah begitu. Sampai sekarang dia mengatakan, tahu nggak Bapak Pendeta, bukan ini dulu sebenarnya calon suamiku dulu ada. Ya kan, kalau saya jadi dengan dia, mungkin saya bisa kuliah, mungkin saya bisa jauh lebih hebat. Saya bilang, ibu sudah punya rumah, waktu itu ada mobilnya, ada mobil, 3 anak, ibu masih berpikir seperti itu? Bertobat, saya bilang, bertobat, salah besar. Sekarang inilah yang Tuhan berikan, dan ibu ternyata tidak mensyukurinya, makanya ibu kelihatan susah. Dari situ dia sadar, dan sampai sekarang dia tidak pernah mengatakan hal itu lagi. Kadang-kadang kan rasa susah itu bukan kita, bukan diberikan oleh orang lain, kita sendiri yang buat. Jadi yang kedua, jalan siara kita adalah jalan iman. Kita akan mempertaruhkan jalan itu. Barangkali ada tawaran-tawaran yang memberikan banyak keuntungan. Saya mau mengajak, jangan tergoda dengan semua itu, supaya kita lalu pulang ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maksudnya jalan yang saya imani, jalan yang diberitahukan firman Tuhan, dan saya akan setia di jalan itu sampai mati. Maka itu adalah jalan sukacita kita. Amin. Selamat merayakan Natal sebagai jalan yang telah Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Amin.